selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian sudah membahas tentang komponen-komponen kimiawi penyusun sel, nah maka selanjutnya kita akan membahas tentang sel itu apa. Jadi pengertian dari sel. Nah, pada kelas 10 kalian juga sudah mengetahui ya bahwa sel itu kan kumpulan dari molekul ya kan. Nah, jadi kumpulan dari molekul-molekul itu nanti yang akan membentuk sel. Kemudian sel yang berkumpul bersatu membentuk yang namanya jaringan. Jaringan berkumpul membentuk organ, organ membentuk sistem organ membentuk organisme. Nah, jadi kita bahas mulai dari pengertiannya dulu, oke? Jadi yang pertama adalah sel. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Nah, sambil bisa kalian lihat ya di dalam video yang ada di layar. Jadi sel itu adalah unit terkecil pada makhluk hidup, tapi dalam unit terkecil sel ini ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Bagian-bagian sel yang lebih kecil lagi itu namanya organel. Nah, ternyata organel-organel sel ini memiliki fungsi sendiri-sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa dia dapat melaksanakan kehidupan. Nah, kemudian ada pengertian yang kedua, yaitu sel dikatakan sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup, karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Kalau ini jelas ya. Jadi sel itu adalah sebagai unit struktural terkecil. Struktural itu kan penyusun ya. Jadi penyusun makhluk hidup. Bagian penyusun makhluk hidup terkecil itu jelas adalah sel. Jadi sel disebut dengan unit struktural. Nah, kemudian pengertian sel yang ketiga yaitu sel dikatakan sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalam sel terjadi berbagai proses kehidupan. Nah, sekali lagi, ternyata di dalam sel bagian yang kecil itu di dalamnya ada organel-organel, dan di dalam organel-organel itu memiliki fungsi-fungsi khusus tersendiri, sehingga disebut juga sebagai satuan fungsional terkecil, seperti itu. Jadi kalau kita buat pengertian secara sederhana, gabungannya adalah sel unit terkecil makhluk hidup secara struktural dan fungsional, seperti itu. Nah, kalau tadi sudah tentang pengertian, sekarang ke macam-macam. Nah, secara umum sel itu antara sel hewan dan sel manusia dan sel tumbuhan itu berbeda. Nah, macam-macam sel yang ada di layar ini adalah macam-macam sel hewan. Sel hewan di sini juga pada sel manusia. Jadi dalam taksonomi biologi kan manusia masuk dalam klasifikasi hewan ya. Jadi sel-sel hewan ini terdiri dari eritrosit, sel darah merah, sel lemak, makrofag, sel darah putih ya, sel syaraf, sel sperma, sel otot polos, sel otot rangka, sel epitel, dan fibroblast. Nah, kemudian macam-macam sel itu kan menyusun suatu jaringan dan menyusun suatu organ ya. Jadi sel epitel itu menyusun rongga mulut kita. Itu yang menyusun rongga mulut kita adalah sel-sel epitel mulut. Kemudian di rongga hidung kita juga ada sel-sel epitel yang bersilia. Nah, silia sel ini yang menyebabkan hidung ini dapat membau sebagai indera pembau. Begitu pula pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan apabila kita mengiris umbi bawang merah, maka di situ nampak kumpulan dari sel epidermis dari bawang merah itu. Nah, oke. Kemudian secara garis besar sel itu dibagi menjadi dua macam. Ini ya, ini secara garis besar sel itu macamnya ada dua. Ada yang namanya sel prokariot dan ada yang namanya sel eukariot. Kalau kalian ingat di materi kelas 10, sel prokariot hanya dimiliki oleh kelompok bakteri saja. Nah, jadi kelompok Monera, kingdom Monera, itu sel-selnya adalah prokariot. Jadi yang memiliki sel prokariot itu adalah kingdom Monera atau kelompok bakteri. Nah, sedangkan eukariot
adalah sel-sel yang dimiliki oleh kelompok mulai dari protista, kemudian fungi atau jamur, plante, dan animalia. Nah, jadi protista, fungi, plante, dan animalia selnya sudah eukariot. Masih ingat tidak apa bedanya prokariot dan eukariot? Oke, coba ya. Nah, prokariot dan eukariot yang membedakan utama adalah pada ada tidaknya membran inti sel. Nah, nukleus itu di sini adalah inti sel. Ya, membran nukleus itu berarti membran inti sel. Ingat ya, bukan membran sel. Kalau membran sel semua pasti punya. Tapi kalau membran inti sel atau membran nukleus, prokariot tidak memiliki. Jadi bakteri tidak memiliki membran inti sel. Nah, kemudian pada eukariot itu ada sel tumbuhan memiliki plastida. Nah, eukariot memiliki, prokariot tidak memiliki. Nukleus atau inti sel. Nah, nukleus itu kan inti sel ya. Pada sel eukariot, nukleusnya benar-benar nampak kayak bulat seperti itu, karena dia dibungkus oleh membran inti. Tapi pada prokariot, nukleusnya tidak tampak. Nah, sehingga dikatakan tidak memiliki. Kemudian organel plastida, sel eukariot ada yang punya, ada yang tidak. Nah, yang punya plastida itu adalah sel tumbuhan. Jadi yang punya adalah sel tumbuhan, sedangkan yang tidak punya ini adalah sel hewan. Nah, jadi karena manusia masuk ke dalam sel hewan, maka sel manusia juga tidak memiliki plastida. Kemudian mitokondria, ada organel yang namanya mitokondria. Eukariot pasti memiliki mitokondria, tapi prokariot tidak memiliki mitokondria. Lalu ada organel yang dinamakan badan Golgi. Nah, eukariot memiliki badan Golgi, prokariot tidak memiliki badan Golgi. Nah, tapi materi genetik kan ada dua ya, ada DNA, ada RNA. Nah, sebenarnya inti sel itu berisi materi genetik. Nah, tapi pada prokariot, karena materi genetiknya tidak dibungkus oleh membran inti, sehingga materi genetiknya itu tersebar di sitoplasma atau cairan sel. Nah, tapi walaupun materi genetiknya tidak memiliki membran inti, tapi dia sebenarnya tetap memiliki DNA dan RNA. Kemudian ada yang namanya protein histon. Protein histon itu adalah suatu protein yang membungkus kromosom. Jadi DNA itu nanti akan dibungkus menjadi bentukan seperti kromosom oleh protein histon. Nah, di sini prokariot tidak memiliki protein histon, tapi eukariot memiliki protein histon. Kemudian pigmen warna ya. Kalau di bagian pigmen warna, pada prokariot memiliki pigmen warna, eukariot juga memiliki pigmen warna. Kok banyak sekali ya perbedaan antara membran eukariot dan prokariot. Kalian tidak usah bingung. Perbedaan utama dari sel prokariot dan eukariot itu ada di sini ya. Jadi cukup ini aja udah benar. Jadi perbedaan utama antara sel prokariot dan eukariot adalah ada tidaknya membran nukleus atau membran inti sel. Kalau eukariot ada membran inti sel, kalau prokariot tidak memiliki membran inti sel, seperti itu. Oke, begitu kita lanjutkan. Nah, ini adalah perbedaan yang lebih mendetail lagi ya. Jadi nanti kalian bisa baca dan kalian bisa cermati. Di sini yang tadi sudah Buria sampaikan bahwa prokariot itu kan hanya dari kingdom Monera. Monera, masih ingat kan bahwa dia dibagi menjadi dua, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria itu adalah bakteri yang hidup di zaman purba di tempat yang ekstrim. Kalau Eubacteria itu bakteri sejati yang ada sekarang ini, itu adalah kelompok dari Eubacteria. Nah, kalau eukariot tadi seperti yang sudah Buria sampaikan dibagi dari kelompok protista, fungi, plante, dan animalia. Nanti bisa kalian cermati sendiri, kalian baca dan bisa kalian tulis di catatan kalian masing-masing.
Nah, setelah kita membedakan ada dua jenis sel, yaitu sel eukariot dan sel prokariot. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih bagian utama dari sel. Kenapa kok tadi banyak sekali ya sepertinya ya. Nah, sebenarnya bagian utama dari sel itu sebenarnya hanya 3. Jadi membran sel itu yang paling luar, yang membungkus sel paling luar, sitoplasma atau cairan sel, dan juga organel. Nah, jadi 3 ini adalah bagian utama dari sel. Membran sel, sitoplasma atau cairan sel, dan ada organel sel. Nah, apa sih membran sel? Membran sel adalah bagian sel yang terletak pada bagian terluar, pembatas bagian dalam sel dengan lingkungan luarnya. Nah, jelas ya, membran itu kan bagian sel yang di luar, jelas membatasi antara sel dengan lingkungan luar. Sifat membran sel dikatakan bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Nah, ini poin penting ini ya. Jadi membran sel dikatakan bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Apa sih artinya? Selektif itu jelas adalah seleksi ya. Jadi hanya dapat memasukkan atau dilewati molekul-molekul tertentu saja. Itu arti dari selektif. Nah, kemudian permeabel itu artinya bisa dimasuki. Jadi membran sel itu bisa dimasuki, keluar lalu lalang zat-zat untuk keluar masuk itu bisa, tapi zat-zat yang keluar masuk itu harus diseleksi terlebih dahulu. Nah, itu adalah arti dari selektif permeabel atau semi permeabel. Nah, jadi zat-zat yang masuk bisa melalui fosfolipid lapis ganda, meliputi molekul-molekul hidrofobik. Nah, kemarin molekul hidrofobik itu kan sudah tahu ya artinya ya, molekul yang takut air, ya kan, hidrofobik, fobik itu fobia, hidro itu air. Sementara zat yang tertolak misalnya saja ion Na, K+, dan Cl-. Nah, membran sel itu juga selain bersifat semi permeabel juga berbentuk tak simetris atau mozaik. Jadi seperti kayak mozaik, kayak puzzle seperti itu. Di sini dikatakan fosfolipid dapat berpindah tempat dari lapisan atas dan bawah ataupun dari kanan dan kiri. Jadi lapisan fosfolipidnya itu bisa mengalami pergeseran seperti itu. Tapi poin pentingnya di sini adalah kalau ditanyakan sifat membran sel, poin penting yang harus kalian jawab adalah bersifat semi permeabel atau selektif permeabel, ini saja. Itu ya. Nah, ini adalah gambar struktur membran sel. Nah, ini sudah kalian sudah mengenal ini kemarin di materi yang sebelumnya. Jadi membran sel kita yang kelihatan kayak kulit, kayak lapisan, itu ternyata kalau diperbesar, Masya Allah ternyata seperti ini strukturnya, sangat kompleks. Jadi membran sel itu sekali lagi dia tersusun atas yang namanya fosfolipid bilayer. Nah, ini adalah fosfolipid bilayer ya. Nah, ini adalah fosfolipid. Nah, ini kan fosfolipid ya. Nah, kemarin ingat kan? Jadi fosfolipid. Nah, ini adalah fosfolipid di mana ini adalah fosfatnya yang kayak bentuknya kepala. Nah, sedangkan yang kayak ekor ini adalah lipid. Gabungan antara fosfat dan lipid namanya fosfolipid. Nah, fosfolipid bilayer. Bilayer. Bi itu artinya 2, layer itu artinya lapis. Jadi fosfolipidnya terdiri dari 2 lapis. Nah, ini kan 2 lapis. Nah, fosfolipid bilayer itu kan terdiri dari fosfat. Fosfat ini kemarin dikatakan dia bersifat hidrofilik, ya kan? Hidrofilik. Hidrofilik itu artinya suka air, dapat ditembus dengan air. Sedangkan lipid itu artinya adalah hidrofobik. Ingat ya, jadi fosfolipid itu fosfatnya hidrofilik,
atau bisa menyatu dengan air. Sedangkan lipid atau lemaknya, nah itu adalah hidrofobik, artinya tidak bisa menyatu dengan air. Nah itulah kenapa kok susunan fosfolipid bilayernya itu kok kayak seperti itu. Kenapa kok susunannya kok kayak kaki dengan kaki, ekor dengan ekor seperti ini ya. Nah karena yang di bagian tengah ini kan tadi bersifatnya tidak suka air, tidak dapat ditembus air. Nah makanya itu mengumpul di bagian tengah, jadi susunannya tidak seperti ini. Nah kayak gitu, jadi tidak seperti ini. Nah jadi fosfolipid bilayernya susunannya nampak seperti ini. Itu ya, jadi struktur utama dari membran sel itu tadi adalah fosfolipid bilayer. Nah, selain terdiri dari fosfolipid bilayer, ternyata di membran sel juga tersusun dari molekul-molekul lain. Nah, molekul yang besar itu jelas ini, protein. Ya kan? Ini adalah molekul yang besar yang nampak di membran sel. Itu adalah molekul protein. Maaf. Sebentar. Nah, maaf. Jadi molekul yang besar yang nampak itu jelas adalah protein. Jadi yang besar-besar ini adalah protein. Ini protein. Ini juga protein. Nah, ini juga protein. Ini protein. Nah, jadi selain ada fosfolipid pada membran sel juga terdapat protein. Nah, di sini protein itu macamnya ada 2. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Ada yang namanya protein intrinsik. Protein intrinsik ini nama lainnya adalah protein integral, bukan integralnya matematika ya. Jadi protein integral adalah protein yang menembus 2 lapisan fosfolipid bilayer. Nah, itu adalah protein integral. Kemudian ada juga protein yang namanya protein ekstrinsik. Protein ekstrinsik ini adalah disebut juga dengan protein perifer. Perifer itu di sini artinya protein yang hanya ada di permukaan saja, di permukaan membran sel. Jadi dia tidak menembus ke 2 lapisan fosfolipid. Itu adalah protein perifer. Nah, jadi kalau protein integral atau intrinsik itu yang menembus 2 lapisan fosfolipid. Kalau protein ekstrinsik itu dia yang hanya ada di permukaan atau protein perifer. Oke. Nah, selain terdiri dari fosfolipid, protein, ternyata ada juga yang bentukan seperti ini, ya kan? Segi 6 ini pasti glukosa, ya kan? Nah, segi 6 ini pasti glukosa. Kalian sudah kemarin sudah memahami ada segi 6 ini adalah glukosa. Nah, di sini ternyata ada glukosa yang nempel dengan protein sehingga dia dinamakan dengan glikoprotein. Lalu ternyata ada juga glukosa yang nempel dengan lipid sehingga dia dinamakan glikolipid. Seperti itu. Nah, lalu ada juga kolesterol yang ada di sela-sela fosfolipid itu ya. Jadi kalau kadar kolesterol terlalu banyak, nah itu bisa menghambat pergerakan dari zat-zat untuk keluar masuk dalam sel. Maka dari itu kadar kolesterol dalam tubuh harus benar-benar dijaga agar tidak melebihi batas maksimal, seperti itu. Oke. Nah, ini ya yang tadi sudah Bu Ria sampaikan bahwa membran sel bersifat hidrofobik dan hidrofilik. Jadi hidrofobik tadi tidak suka air, ya kan? Yang tidak suka air itu adalah bagian tengah. Ini bagian lipid tadi, lemak. Nah, ini hidrofobik. Nah, hidrofobik pokoknya yang di bagian tengah-tengah ini dia hidrofobik. Tapi bagian bagian fosfatnya dia bersifat hidrofilik atau suka air, seperti itu. Nah, ini yang tadi Bu Ria jelaskan ya. Nah, jadi ini kan fosfolipid tadi ya, kepalanya fosfat, ekornya lipid. Bagian fosfolipid bersifat hidrofilik kepalanya, sedangkan bagian ekornya atau lipidnya bersifat hidrofobik.
Nah, lalu ini ada glikoprotein yang tadi ya, lalu ada glikolipid, ada protein integral. Ini sekali lagi Buria tekankan tadi, protein integral. Nah, ini protein integral ya. Nah, yang menembus dua lapisan fosfolipid bilayer, dan ada protein perifer atau protein tepi. Nah, ini adalah protein perifer. Seperti itu. Ini harus benar-benar dipahami ya, struktur dari membran sel. Nah, ini sifat-sifat membran sel ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Kalau ini cukup dibaca saja, cukup dimengerti saja, jadi tidak perlu sampai benar-benar hafal. Tapi kalau struktur membran sel yang ini harus benar-benar hafal, dimengerti, dipahami, dan tahu gitu ya. Oke. Nah, secara fungsi membran sel jelas dia melindungi isi sel, karena dia kan lapisan terluar ya, jelas melindungi isi sel. Kemudian dia juga pengatur keluar masuknya molekul-molekul. Jadi molekul zat yang keluar masuk itu harus lewat membran sel dan seizin membran sel. Karena tadi membran sel kan bersifat selektif permeabel, jadi harus seizin membran sel. Lalu membran sel juga berfungsi sebagai reseptor rangsangan dari luar. Jadi ada bagian khusus dari membran sel yang berfungsi sebagai reseptor. Yang berfungsi sebagai reseptor di sini adalah glikoprotein. Nah, jadi kenapa sih kok bisa ada virus yang bisa masuk ke dalam sel? Nah, karena misalkan ya virus influenza atau virus COVID. Kenapa virus COVID itu hanya menyerang sel-sel yang ada di saluran pernafasan saja? Karena virus COVID itu hanya bisa masuk ke dalam sel saluran pernafasan, karena reseptornya virus COVID itu hanya dimiliki oleh sel-sel di saluran pernafasan saja, seperti itu. Gitu. Jadi reseptor ini khusus pada setiap sel. Nah, kemudian di sini ya yang ada pengatur keluar masuknya zat ya. Ya, jadi di sini membran sel kan yang mengatur keluar masuknya zat. Nah, transport zat itu secara umum ada dua macamnya, ada namanya transport aktif dan transport pasif. Namanya aktif itu jelas membutuhkan energi. Nah, ATP itu kan energi. Jadi kalau transport zat yang membutuhkan energi itu berarti adalah transport aktif. Biasanya zat-zat molekul yang berukuran besar yang masuk ke dalam sel harus melalui transport aktif. Karena dia molekulnya ukurannya besar, maka harus lewat jalan tol. Nah, jalan tolnya membran sel itu ini protein integral. Jadi fungsi protein integral itu salah satunya adalah sebagai transportasi zat. Nah, kemudian kalau yang transport pasif, itu pasif, namanya pasif berarti dia tidak membutuhkan energi. Nah, contoh transport pasif di sini ada difusi dan ada difusi terfasilitasi. Kalau difusi biasa ya dia bisa langsung aja masuk ke sela-sela fosfolipid, itu difusi biasa. Tapi kalau difusi terfasilitasi itu dia masuk melalui difasilitasi oleh protein integral, tapi protein integral untuk memasukkan dan mengeluarkan zat itu tidak membutuhkan energi, karena biasanya zat-zat yang keluar masuk itu ukurannya kecil, seperti itu. Nanti ada bahasan tersendiri tentang transport zat juga di bab ini. Nah, oke, tentang membran sel Buria akhiri ya. Jadi materi ini, pertemuan ini khusus membahas tentang membran sel saja, dan itu sudah cukup panjang dan rumit. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan via grup. Oke, jadi pertemuan hari ini Buria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.